Oke guys, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Atafem TV. Kali ini Angel mau bahas mobil mobil balap nih ya. Ini keren banget, terus jarang ada juga, jarang ada yang pakai. Terus kilometernya tuh masih antik banget. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip videonya sampai habis, jadi kalian bisa tahu nih pajaknya berapa, OTR-nya berapa, interior eksteriornya pun kayak gimana. Oke, jangan lupa dulu di like, comment, share, dan subscribe ya. Nah ini nih mobilnya, Honda Civic Type R ya, Type R 2018. Sebelumnya kita udah punya stok ini, tapi ini beda lagi unitnya, ini kilometernya lebih sedikit. Kalau kalian lihat tampilan depannya, ini tuh hampir sama Civic itu ya, cuman bedanya, nih lihat nih, dari bagian lampunya dulu. Untuk lampu, dia udah pakai LED DRL ya, tapi dia nggak ada proyektornya, dia pakainya multi reflektor. Untuk fog lamp di bawah, dia juga udah LED ya. Di bagian grillnya, dia ini grillnya pakai warnanya itu black glossy. Dia pakai warna black glossy. Dan di tengahnya ini yang jadi ciri khas dari Type R. Ini tuh dia emblem Hondanya tuh belakangnya merah gitu ya, kayak kuncinya nih. Kalau kunci dia udah smart key ya. Tapi nih, kalian lihat ada logo Hondanya tuh warna merah gitu belakangnya. Jadi ini jadi ciri khasnya si Type R ini. Untuk bagian bawah, dia di sini ada inian ya, aksen-aksen karbon gitu untuk bagian bawahnya. Tapi untuk ground clearance-nya itu pendek banget, super pendek. Jadi kalian harus pelan-pelan gitu ya kalau ke tanjakan-tanjakan gitu. Di bagian sampingnya ini juga ada emblem Type R-nya ya. Ada emblem Type R-nya. Sini ada bolong-bolongnya gitu. Untuk bagian kap mesin ya, di bagian kap mesinnya nih kalian lihat ya, ini lekukan-lekukannya nggak asing lah ya kalau untuk model-model Civic. Tapi dia di bagian tengahnya ini ada air scoop-nya, mungkin ngebantu ngedinginin mesin ya, jadi nggak terlalu panas gitu. Sekarang kita coba aja nih langsung cek ke bagian mesinnya. Nah kalau tadi kita udah ngeliat tampilan depan dari Honda Civic Type R-nya, sekarang kita ke bagian mesinnya ya. Karena ini mesinnya baru dimatiin, jadi nggak heran kalau ini tuh masih berasa banget panasnya. Karena ini mobil sport ya. Untuk cc mobil ini sendiri tuh dia di 2000 cc, 4 silinder turbo. Untuk tenaganya dia di 306 HP ya, itu 310 PS. Untuk mesin dia udah pakai teknologi Earth Dream, tapi bagian atas dia belum ada peredamnya. Tapi untuk bagian kap mesin dia udah dicat ngikutin warna sebody ya, jadi rapih gitu. Belum hidrolik ya atasnya juga. Mungkin bagian mesin kayak gini. Sekarang kita langsung aja cek ke bagian sampingnya. Oke, next kita lanjut ke bagian sampingnya nih. Kalau kalian lihat bagian sampingnya keren banget, sporty banget, anak muda banget. Kita mulai dulu ya dari bagian bannya. Ini untuk ban, kenapa kelihatan kecil? Karena dia tuh ukuran velgnya juga ini ya, ring 20. Untuk ukurannya dia di 245/30. Terus ini warna velgnya ini perpaduan hitam merah ya kan. Mobilnya ini bener-bener harus ada aksen merahnya gitu biar jadi ciri khas Type R. Nih di bagian velgnya juga nih ada logo Hondanya, tetap warna merah ya belakangnya. Di sini di pinggirnya lampu sennya ada juga ya di bagian samping. Kita lanjut lagi ke bagian samping-sampingnya. Untuk spion dia udah elektrik, tapi kalau untuk spion yang di sebelah kanan ya ini cuma ada lampu sen aja ya. Tapi kalau yang sebelah kiri spionnya tuh ada kameranya, cuma nanti kita tunjukin aja di bagian dalam tampilannya kayak gimana. Di sini tetap ada corong-corongnya untuk ke bagian mesin ya. Untuk bagian bawah dia ada Saxter ininya ya, carbon fibernya. Untuk
pintu dia udah smart entry, ini kalian tinggal pencet aja kalau kuncinya di dekat kalian, ini udah bisa nge-lock sendiri atau nge-unlock ya. Untuk bagian atas dia nggak pakai aksen-aksen chrome, dia lebih pakai banyakan itu warnanya black glossy gitu. Untuk bagian samping mungkin kayak gitu. Untuk tangki bensin dia ada di sebelah kiri ya. Sekarang kita lanjut aja ke bagian belakang. Nah, kita lanjut nih ya ke bagian belakang. Ini bagian yang ditunggu-tunggu sebenarnya karena ciri khas Type R-nya banget tuh dari bagian belakangnya ini. Kita mulai dulu ya dari bagian atasnya nih, kalian lihat itu dia pakai antenanya model hiu gitu ya. Untuk yang strip-strip yang di tengah kecil-kecil ini itu namanya voltage generator ya. Ini dia bentuknya unik banget ya. Nah, ini nih spoilernya tuh keren banget ya nih ya. Spoilernya. Terus di belakang dia udah ada ini ya, wiper belakang tuh semprotannya ada di bagian tengah. Ini spoilernya sih keren banget pokoknya, bingung. Untuk bagian tengah ini dia ada emblem Hondanya, tetap ya. Ciri khas Type R, warnanya merah, dasarnya merah. Si pinggir kirinya ini ada emblem Civic-nya dan bagian kanan ini emblem Type R-nya. Untuk lampu dia masih pakai bohlam ya, untuk bagian belakang ini masih pakai halogen. Untuk sensor dia juga ada. Nah ini nih sama kayak di bagian depan, dia tetap kayak ada aksen-aksen kayak gini nih, tapi ini nggak bolong sebenarnya kalau dipegang tuh, nggak bolong ya. Ini masih ada aksen ininya karbon. Untuk knalpotnya dia ada 3 ya, yang pinggir ini knalpotnya, kalau yang tengah ini untuk meredamnya gitu. Tapi sebenarnya menurut Angel kalau dinyalain Honda Civic ini kurang kenceng gitu ya untuk suara mesinnya pas dinyalain. Jadi mungkin kalau biar lebih keren di upgrade aja untuk knalpotnya. Kita coba buka bagasinya nih sekarang. Nah ini bagasinya dia cukup luas ya, luas. Di bagian atas nih pertama ada tray-nya nih, kalau kalian tarik bisa kayak gini. Atau kalau nggak mau dipakai ya balikin lagi aja. Ini P3K-nya tuh masih diplastikin semua. Untuk ban serep dia ada di bagian bawah ya, di bagian bawah sama toolkitnya. Ini kita lipat lagi aja. Dia ada lampunya juga nih di bagian samping. Ini lampu. Untuk bagian belakang sih nggak terlalu banyak ya, tapi dia untuk bagasinya dia cukup luas. Kalian bawa-bawa tas-tas gitu juga cukup muatan banyak. Kita tutup lagi. Nah, kalian kan udah ngeliat nih eksterior dari Honda Civic Type R-nya ini. Sekarang kita langsung aja nih kepoin untuk bagian interiornya. Wow. Tadi kan kita ada di eksteriornya ya. Ini kalau kalian lihat interiornya, ini tetap banyak banget aksen warna merah hitamnya, ciri khasnya dia. Untuk kursinya nih dia nggak pakai jok-jok kulit gitu ya. Ini tuh kayak semi bluder gitu, karena ini tuh pas dipegang lembut banget. Terus di bagian tengahnya ada tulisan Type R-nya ya, jahitan Type R-nya gitu. Untuk dalamnya sih ini sporty banget ya dari kursinya. Terus ini tuh kursinya enak banget, empuk banget, kayak lagi duduk di sofa gitu guys. Tapi kalau yang bagian item-itemnya ini dia nggak halus kayak yang di merah-merah ini, mungkin biar nggak licin ya pas kayak nyetir kan, jadi kayak nggak licin gitu loh. Untuk pengaturan kursi dia belum elektrik, dia masih manual nih. Untuk slidingnya ada di bagian bawah. Untuk pengaturan maju mundurnya ada di bagian belakang, di bagian samping nih. Untuk maju mundur kayak gini ada di bagian samping. Kita lanjut lagi ke bagian door trimnya. Untuk door trim dia udah soft touch nih ya, di sini dia udah soft touch. Terus di sini dia tetap ada aksen ininya ya, karbonnya, tapi di bagian bawahnya ini dia pakai list warna merah gitu. Untuk ininya, untuk handle pintu bukan warna silver gitu sih, tapi soalnya warnanya gelap gitu guys, gunmetal ya. Untuk bagian bawahnya ini dia ada aksen-aksen jahitan merah ya. Ini juga udah soft touch. Terus ini tuh lembut banget kayak kursinya. Untuk pengaturan kaca, ini kaca depan dua-duanya kanan kiri ini dia udah auto, tapi untuk yang belakang dia belum auto. Ini untuk lock mirror, ini untuk lock unlock pintu, sama ini untuk pengaturan spion karena ini spionnya juga ada elektrik ya.
Untuk bagian kanannya, kita lihat nih di bagian kanan nih, dia tetap ada aksen karbonnya gitu. Terus di bagian bawahnya tetap ada aksen-aksen list-list warna merahnya. Untuk ini mesinnya dia udah start stop engine ya. Tapi kalau kalian mau nyalain, kalian harus injek koplingnya dulu, baru kalian pencet engine start stopnya. Di bagian pintu dia juga ada tweeternya, tweeter kecil ya. Untuk bagian bawah nih ada cup holder sama door pocket. Untuk bagian bawah ini ada tuas buat buka ini kap mesin. Mungkin kalau bagian samping kayak gitu ya. Kita lanjut aja nih ke bagian setirnya. Oke, next kita lanjut ke bagian setirnya. Untuk setir dia udah dilapisin kulit ya. Terus di sini dia juga ada perpaduan warna merah dan jahitan merahnya nih di bagian atas ya. Jadi kelihatan lebih sporty banget. Untuk bagian tengah tetap ada emblem Honda-nya. Terus dengan dasar warna merah ya, tetap jadi ciri khasnya dia. Untuk bagian kiri, nah ini tuh bagian kirinya. Yang pertama ini tombolnya itu untuk pengaturan MID-nya ya. Untuk volumenya ada di bagian atasnya nih, yang bentuknya melengkung gitu. Ini untuk volumenya. Terus ini bisa tampil pengaturan MID-nya. Untuk telepon ya. Untuk telepon ini kalau kalian pencet kalian bisa ngeliat nih pengaturannya di sini ya. Nih, untuk settingnya, terus oil life-nya kalian bisa lihat. Terus kalau kalian kesini lagi, ini kalian bisa atur sih semuanya. Untuk konsumsi BBM kayak gitu. Untuk bagian kanan ini ada cruise control-nya ya. Ini untuk bagian kanan cruise control. Kalau bagian kanan sini ini untuk pengaturan lampu, untuk bagian kiri ini untuk pengaturan dari wipernya. Nah, ini untuk pengaturan setirnya sendiri dia udah tilt dan teleskopik ya. Tapi agak berat nih. Agak berat. Tapi dia belum elektrik ya. Ini ada di bagian bawah pengaturannya, kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir. Nah, ini untuk tampilan speedometernya tuh dia udah digital semua. Terus kilometernya tau nggak berapa guys? Baru 1100. Baru 1100. Kalau stok yang sebelumnya tuh hampir 2000 kan. Kalau yang ini baru 1100 untuk tahun yang sama ya. Nah, terus di bagian speedometer ini dia udah full digital. Untuk modenya ada 3 ya. Yang pertama ini mode R plus R ya. Kalau di mode R-nya ini tampilannya tuh merah banget, merah semua. Terus kalau ke mode sportnya ini perpaduan warna putih sama merah. Kalau untuk comfort dia warnanya lebih redup gitu ya. Tapi kalau di mode R ini tuh sporty banget deh, warnanya merah gitu, terang banget. Terus ini untuk bagian kiri ini untuk temperatur mesinnya ya. Untuk bagian kanan fuel gauge-nya. Kalau yang tombol ini untuk atur trip A, trip B, sama buat ini ya. Tuh, kalian bisa atur brightness-nya. Sama kalau kalian pencet ini untuk trip A, trip B. Terus di bagian tengahnya ini di samping kilometer tuh ada jamnya juga sama suhu ya. Sekarang suhunya 27 derajat. Untuk bagian speedometer mungkin kayak gitu. Kita lanjut lagi nih ke bagian head unitnya. Oke, ini untuk bagian head unitnya ya. Dia layarnya nggak terlalu besar, tapi dia udah touchscreen dan untuk pengaturannya dia cukup lengkap ya. Di sini ada navigasi, ponsel, terus audio. Kalian mau sambungin Bluetooth juga udah bisa ya. Ini udah touchscreen nih, ini kita di menu home-nya. Menu home-nya kayak gini tampilannya nih. Ini untuk peta, audio, tuh kalian bisa atur aja. Ini udah touchscreen. Sekarang kita coba ngeliat nih ya tampilan untuk kamera mundurnya. Ini kita ke mode parkir dulu. Ini dia ada 3 tampilan. Ini tampilan yang pertama, ini tampilan yang kedua. Tuh, ini lebih lurus gitu ya. Ini untuk tampilan ketiga lebih ke bawah gitu. Sekarang kita coba cek untuk kamera sampingnya nih yang ada di spion ya. Cara nyalainnya kalian bisa pas pencet send ya, kalian bisa nyalain send itu dia udah auto, atau enggak kalian pencet yang ini nih, tombol ini nih ada nih di bagian lampunya. Ini kalian pencet aja. Tuh. Dia ada tampilannya ya untuk bagian samping, tapi dia cuma ada di spion sebelah kiri aja, di spion sebelah kanannya nggak ada. Ya, untuk bagian atas ini AC-nya. Ya, AC-nya tetap ada tuh. Ada aksen-aksen list merahnya gitu ya. Untuk tombol lampu hazard ini ada di bagian tengahnya. Untuk pengaturan AC dia udah dual zone. Nah, dia udah auto juga. Nah, pasti kalian nyari kan di mana untuk ngatur fan-nya. Ini kalian pencet dulu yang climate ini. Tuh, dia tuh udah screen juga. Jadi modelnya kalian untuk nyalain AC-nya juga modenya screen gini. Terus mau AC-nya dari arah mana kalian bisa atur. Ya, untuk untuk fan-nya kalian bisa atur juga di situ ya. Untuk yang scene-nya ini untuk pengaturan biar dari drivernya aja yang bisa ngatur ya.
Untuk bagian bawahnya, ini ada penyimpanan kecil gitu, ada lubang. Ada lubang. Bagian kecil gitu ya, di sini tempatnya kecil, mungkin lebih cocok buat naruh-naruh kartu gitu ya. Kalau lagi di tol jadi nggak susah gitu nyari-nyarinya. Untuk persnelingnya nih modelnya lucu banget tuh. Bulat gitu ya, kayak bola, terus warnanya silver. Untuk kecepatan dia 6 percepatan ya. Ini manual mobilnya ya. Ini kalian injek kopling dulu kalau mau pindah-pindahin. Ini untuk modenya, mode drivernya ya, yang tadi Angel tunjukin. Di bagian tengah ini ada Type R Civic. Nah ini kalau yang kayak gini nih nomor seri mobil ini keberapa gitu. Untuk ininya dia udah electric parking brake with brake hold ya. Di bagian tengah ini ada cup holder. Terus ini untuk armrestnya dia juga udah soft touch, tapi dia di sini masih pakai bahan gitu. Nah ini kalian bisa buka. Tuh lumayan luas juga ya. Ini kalian bisa masukin USB nih di sini nih. Terus kita lanjut lagi nih ke bagian depannya. Ini untuk bagian dashboardnya dia udah soft touch. Di sini ada ininya airbagnya ya. Ini tetap pakai aksen-aksen karbon. Di sini udah soft touch juga. Kita coba buka nih laci yang ada di sini. Berantakan ya, tapi ini isinya tuh biasanya buku, tuh buku servis, buku Type R navigasinya, tuh buku garansi perawatan kayak gitu. Untuk bagian atas, ini untuk bagian atasnya dia kalau spion tengah dia udah auto dimming ya, udah ada sensornya juga nih. Sini lampu, ini lampunya ya. Di sini juga ada ini nih, bagian buat nyimpen kartu gitu kali ya, buat naruh kartu di sini. Ini kalau kalian buka, ini udah lengkap kaca sama lampu. Lampunya juga udah auto pas kalian buka. Jadi langsung nyala. Mungkin kalau bagian depan kayak gitu sih ya. Sekarang kita coba aja nih duduk di bagian penumpangnya. Nah, ini untuk bagian belakangnya nih ya. Untuk rasanya jadi penumpang itu, ini kursinya kurang enak sih kalau di belakang, agak tegak nih ya, untuk belakang ini agak tegak jadi kurang enak. Tapi untuk legroom sih dia nggak terlalu sempit ya, tapi dibilang luas banget juga nggak. Untuk headroom masih ada 1 jengkal. Nah, untuk bagian belakang ini sebenarnya dia simple dan mini banget. Kalian lihat nih di bagian kursi depan nggak ada pocket belakangnya ya. Terus ini agak nggak enak juga nih kan, kayak keras gitu kalau kena kaki, tapi kalau di bagian sini enak untuk. Terus untuk bagian door trim dia hampir sama sih ya, cuman dia di sini belum soft touch nih. Dia belum soft touch. Ini ada tweeternya juga. Untuk kaca dia belum auto ya kan. Di sini ada penyimpanan buat naruh-naruh koin mungkin ya. Untuk bagian bawah nih ada speakernya juga. Ada speaker. Oh iya, ini untuk pengaturan seat belt ini dia bisa naik turun ya. Tuh, bisa naik turun. Seat beltnya juga warnanya warna merah. Untuk kursi dia sama ya. Ini sama, tapi dia nggak ada armrest di bagian tengahnya. Headrestnya juga cuma 2 aja, jadi kalau ada penumpang duduk di tengah nggak ada headrestnya, nggak ke bagian headrest. Ditambah di bagian tengah itu dia agak nonjol nih. Untuk AC dia ada di bagian bawah tengah sini ya. Ini untuk AC-nya. Di bagian atas ada lampunya. Tuh, lampu. Ini bener-bener minim banget sih kalau untuk bagian belakang ya. Mungkin lebih keren duduk di depan, lebih enak juga ya. Nah, jadi gimana? Kalian kan udah ngeliat interiornya, eksteriornya juga udah ya kan, mobilnya masih mulus, masih kilometer masih rendah juga. Nah, untuk pajak mobil ini sendiri itu di angka 19 jutaan. Tapi OTR-nya itu nggak nyampe 1 M, jadi cuma 800 jutaan aja kalian udah bisa dapat mobil sport. Buat harga pastinya kalian bisa aja langsung cek di website kita di www.autofam.net, atau kalian bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Buat yang pengen hitungan kredit, kalian bisa aja langsung hubungin ke nomor Angel tadi. Atau kalau kalian mau datang langsung ke showroom kita, kalian bisa datang ke showroom Mangga 2 Square atau ke showroom Cibubur di Kota Wisata. Nah, yang terakhir nih guys, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. Bye!